Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radian Natala, selaku pembicara satu tim kontra. Dewan juri yang terhormat, pada siang hari ini saya akan menolak mosi yaitu pemerkosa yang dihukum harus dikebiri secara kimia. Namun sebelum memasuki argumen-argumen saya akan menyanggah beberapa argumen yang dilontarkan oleh pembicara tim pro tadi. Di mana pembicara tim pro menyatakan bahwa hak asasi manusia korban harus lebih diperhatikan daripada hak asasi manusia pelaku. Nah, menurut saya itu merupakan suatu hal yang salah. Jika kita bisa memperhatikan hak asasi manusia bagi pelaku dan korban, mengapa kita harus memilih salah satunya? Dan dari pembicara tim pro tadi juga hanya menyebutkan kemungkinan-kemungkinan saja seperti kehidupan korban yang tidak akan baik-baik saja ke depannya, lalu kemungkinan kasus pemerkosaan yang akan terjadi lagi berulang kali. Nah, itu merupakan suatu kemungkinan-kemungkinan saja, tidak ada menyertakan contoh konkret ataupun satu kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang membuat saya yakin bahwa pemerkosaan yang harus dihukum kebiri secara kimia itu dapat dihalalkan. Menurut saya ini merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuki argumen saya juga tidak melihat jelas adanya limitasi yang disampaikan oleh pembicara satu tim pro tadi, maka saya akan melimitasi perdebatan pada siang hari ini yaitu apabila kasus pemerkosaan yang dilakukan berulang kali. Jadi apabila kasus pemerkosaan yang dilakukan berulang kali, maka pemerkosa yang dihukum harus dikenai kebiri secara kimia. Namun apabila sekali, tidak harus dikenai kebiri secara kimia. Dewan juri yang terhormat, saya akan membawakan 3 poin argumen untuk menolak adanya mosi pada siang hari ini. Yang pertama adalah banyak hukuman lain yang bisa diambil sebagai langkah awal. Yang kedua adalah ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus pemerkosaan. Dan yang ketiga adalah tindakan yang tidak manusiawi. Pada argumen yang pertama, Dewan juri yang terhormat, banyak hukuman lain yang bisa diambil sebagai langkah awal seperti rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi, maka pelaku yang melakukan pemerkosaan akan diberikan bimbingan untuk tidak melakukan kesalahannya yang sama berulang kali. Dengan begitu justru akan mengurangi kemungkinan ataupun potensi kasus tersebut akan berulang di kemudian hari. Namun apabila langsung dikenai hukuman kebiri kimia, itu merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak sepatutnya apabila masih bisa dilakukan rehabilitasi yang dapat berpotensi untuk mengurangi kasus akan terulang kembali dan bertambah kasus ke depannya. Selanjutnya, hukuman penjara saja menurut saya sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tidak harus diberikan hukuman kebiri kimia. Dengan diberikan hukuman penjara, pelaku sudah jera, dan apabila diberikan rehabilitasi, maka pelaku juga akan lebih terbimbing dan tidak akan melakukan kasus tersebut ke depannya. Karena bisa saja pada kasus awal pelaku sedang hilaf. Dengan begitu, dengan adanya rehabilitasi akan menjadikan pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya argumen yang kedua yaitu ada beragam cara untuk mengurangi kasus pemerkosaan, di mana beberapa cara seperti sosialisasi tentang cara menghindari pemerkosaan, sosialisasi tentang cara dampak hubungan seksual di luar nikah, sosialisasi tentang hubungan seksual yang tidak sehat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penguatan bidang agama sejak dini. Nah, cara mengurangi kasus pemerkosaan juga dapat dilakukan dengan cara penguatan di bidang agama sejak dini, baik dari lingkungan sekolah seperti mengaji, sholat, diajarkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Lalu di dalam lingkup masyarakat seperti majelis taklim, rebana ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan di dalam suatu musola di dalam lingkup masyarakat ataupun masjid. Dengan begitu maka akan meningkatkan penguatan agama pada diri orang-orang tersebut dan justru akan berpotensi meningkatkan pengurangan kasus pemerkosaan dan tidak harus dengan cara kebiri kimia. Dan argumen saya yang ketiga adalah tindakan yang tidak manusiawi. Dengan adanya kebiri kimia pada hukuman kasus pemerkosaan, ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia di mana pelaku tidak dapat berkembang biak lagi ke depannya. Nah, apabila ini dilakukan justru akan
melanggar hak asasi manusia dan justru berpotensi menyebabkan kasus bunuh diri dan menciptakan kasus baru. Karena dengan adanya kebiri justru si pelaku mungkin setelah bebas dari penjara ataupun hukumannya dan telah dikebiri, mungkin dia akan depresi dan bingung harus hidup seperti apa karena tidak bisa berkembang biak, dan dengan begitu akan menimbulkan kasus baru lagi dan justru tidak akan menyelesaikan kasus awal. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan juga tidak dapat dilakukan pada hukuman kasus pemerkosaan. Jadi dengan begitu sesuai dengan yang saya bilang pada sanggahan awal bahwa jika kita bisa memperhatikan hak asasi manusia pada pelaku dan korban, mengapa kita harus memilih salah satunya? Oleh karena itu saya memberikan solusi, harusnya kebiri kimia diberikan apabila kasus pemerkosaan telah dilakukan lebih dari satu kali atau berulang kali. Dengan begitu maka dapat dilihat bahwa korban bukan lagi khilaf bila melakukan kesalahan lebih dari sekali atau dua kali. Nah, dengan begitu boleh dilakukan hukuman kebiri secara kimia. Namun apabila kebiri kimia dilakukan pada saat kasus pemerkosaan awal, ini merupakan tindakan yang manusiawi. Kita tidak tahu apakah dia khilaf atau seperti apa. Justrunya langkah awal yang harus kita ambil adalah rehabilitasi dan hukuman pidana penjara saja. Dengan begitu akan memberikan efek jera. Apabila kasus terulang kembali, barulah kita boleh melakukan kebiri kimia. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada siang hari ini bahwa yang menyatakan bahwa pemerkosa yang dihukum harus dikebiri secara kimia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.